Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apoteker Jabar Motekar. Podcast PDIAI Jawa Barat bersama saya Sarah Mahardika. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, seorang apoteker Agent of Change Kota Bandung yang sudah menjadi Master AOC di tahun 2018. Kita sambut Ibu Iis Rukmawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sibuk ya? Sampurasun. Sampes. Iya. Sibuk Bu? Alhamdulillah, memang sibuk. Kegiatannya cukup banyak dan padat merayap. Kegiatan hari ini vaksin. Iya betul. Iya. Vaksin yang terus gencar ya, yang sekarang lagi digalakan oleh pemerintah. Oke. Ya. Edukasi masih berjalan? Edukasi alhamdulillah, biasanya di sela-sela 30 menit pasien menunggu setelah selesai vaksin. Nah, lagi observasi biasanya kita bisa isi juga. Berarti edukasinya bisa di luar pada saat vaksin massal. Iya. Dan di dalam ruangan kalau iya. Untuk pasien menunggu obat ya. Iya, betul. Ibu teh saat ini masih berpraktek di Ibrahim Haji. Iya, betul. Betul, masih jadi penguji juga. Saya juga luar biasa ya, multitasking sekali Ibu. Oke, iya. Bincang-bincang tentang Apoteker Agent of Change Bu. Ibu kan udah paling lama ya, jadi AOC ya. Kita angkatan pertama dari tahun 2017. Betul. 2017 jadi Master AOC 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, inovasi-inovasi Ibu yang udah Ibu lakukan tuh banyak sekali gitu ya. Termasuk cara mengedukasi masyarakat, cara menyampaikan materi ya yang beragam, yang menurut Ibu itu kreatif sekali ya, bentuknya bisa video, bisa flyer dan macam-macam. Nah, AOC ini kan setiap kali kita melakukan komunikasi masyarakat itu pasti ada satu topik yang akan kita bawakan. Ya. Nah, saat ini kita akan bawakan topik apa Bu? Hari ini kebetulan pas karena di bulan puasa ya, iya. Terkait dengan pandemi juga karena pasien positif COVID-19 cukup masih ranks-nya masih tinggi ya. Betul. Terutama klaster keluarga dan klaster perkantoran. Jadi alangkah baiknya kita mengedukasi masyarakat ataupun tenaga kesehatan lainnya bagaimana menghadapi bisa puasa saat pandemi. Mana yang bisa kita lakukan puasa atau tidak puasa gitu ya. Nah, di saat puasa ini apa saja trik-triknya agar imun kita tetap berjalan. Ya. Walaupun puasa ini adalah membentuk imun secara alami juga ya. Tapi dari pola makan yang salah juga akan menjadi pemicu dari turunnya imun gitu ya. Kekebalan tubuh betul. Jadi di sini kita akan memaparkan bagaimana tips sehat dalam puasa sambil tetap sehat menghadapi pandemi. Ya betul. Boleh Ibu dilanjutkan. Oke. Terima kasih sejawat semua. Mungkin di era pandemi ini masih banyak pasien yang terpapar COVID-19. Bagaimana seorang apoteker bisa mengedukasi kepada pasien yang terpapar COVID-19 di saat pandemi COVID. Misalkan untuk pasien yang punya gejala ringan ya, yang tanpa gejala, nah itu kan bisa melakukan puasa juga. Tetapi untuk meningkatkan imun tubuhnya, walaupun puasa itu sebetulnya adalah imun alami ya. Bagaimana kita merefreshkan badan kita setelah 1 tahun dan 1 bulan ini kita merefresh supaya kita sehat kembali gitu ya. Berhenti makan siang dan makan malam tidak berlebih gitu ya. Nah itu. Tetapi kebanyakan yang saya temukan di lapangan, masyarakat ini kebanyakan suka membuka-buka online, mungkin hoax juga ya, terkait multivitamin yang semua dimakan gitu. Betul. Ya. Nah itu ya Bu ya. Tanpa ada aturan ya. Betul. D3 diminum. Ya semua. Karena promosi ya, semua diminum gitu. Akhirnya pasien mendapat keluhan. Saya pernah karena di saat pandemi ini untuk pasien COVID-19 saya biasanya konselingnya by WA gitu ya, atau kalau memang memungkinkan bisa video call gitu ya. Nah dia suka akhirnya keluhannya saya tanya dulu. Jadi obat yang diberikan di puskesmas apa saja,
Terus selalu akan kita tanya, ibu sedang mengkonsumsi obat apa atau bapak sedang mengkonsumsi obat apa, karena ternyata mereka sudah mandirinya tapi keliru gitu ya. Jadi semua makan suplemen, semua dimakan karena infonya banyak masuk, betul. mereka Terus ikuti ditambah semua. dengan minuman vitamin C gitu kan, vitamin C yang iya, dari iya. buah-buahannya udah akhirnya tukak lambung. Iya, Nah, pasti, itu. karena semua masuk. Itu kewajiban seorang apoteker mengingatkan dan mengantisipasi hal-hal tersebut, tidak terbayang ya awalnya gitu. Ternyata dia sudah minum obat, bahkan ada yang mandiri juga. Jadi mencari obat antiviral ya, antivirus sendiri ya, luar biasa. Nah, ini di masyarakat memang kenyataannya begitu. Jadi kalau kita tidak kita tidak respect kepada masyarakat, itu akan berbahaya sekali ya. Betul. Jadi Bu, ini kita kembali ke yang tadi, bahwa pasien COVID yang tidak bergejala itu boleh puasa dengan tetap mengkonsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter. Betul. Tanpa menambah sendiri ya. Iya. Jangan menambah sendiri obat-obat dari informasi yang diperoleh dari luar. Tetap patuh kepada cukup dengan resep dokter saja. Nah, apa yang dianjurkan dokter itulah yang diminum. Betul. Nah, gitu. cara mengaturnya Bu, kan misalkan kalau untuk obat yang sehari 3 kali atau sehari 2 kali, resepnya itu seperti apa ketika yang bersangkutan sedang berpuasa? Iya, betul. Itu dalam waktu minum obat di saat bulan puasa ini kan kita berubah ya, jadi minumnya pada malam hari. Sebetulnya sama saja dengan minum obat siang hari, cuman pindah ke malam hari gitu kan. Jamnya bergeser. Gitu ya. Misalkan untuk yang dosis 2 kali sehari kan bisa pas buka puasa atau sahur. Memang tidak pas menjadi 12 jam. Tapi ranknya 11 jam, 10 jam masih boleh kita berikan kepada pasien ya di rank tersebut. Misalkan waktu buka puasa dia makan atau yang diminumnya sesudah makan gitu ya. Nah, itu kan bisa dilakukan pas maghrib. Nanti pas sahurnya kan tidak mungkin jam 6. Nah, pas sahurnya kan pasti di jam 4. Nah, nggak masalah ya. Jadi kurang dari 12 jam. Kalau ditulisnya dalam etiket nanti harus 12 jam sekali, tidak mesti seperti itu, karena lihat waktu paruh dari obatnya sendiri. Fleksibel. Minimal kan dari 12 jam itu melebihi setengahnya atau 7 jam ke atas gitu. Kalau memang 6 jam atau 5 jam ke bawah itu masih berdekatan, itu tidak dianjurkan gitu kan, seperti itu. Nah, misalkan gini, berarti otomatis anjuran puasa ini dibolehkan hanya untuk pasien yang tidak bergejala, gejala ringan. Untuk yang bergejalanya agak berat itu tetap harus mengikuti petunjuk dokter. Iya, betul. Karena takutnya membahayakan kesehatan. Malah menjadi tidak sehat kan gitu, karena dia perlu asupan yang cukup banyak juga ya dari semua yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk imunnya gitu ya. Nah, untuk pasien yang sehat, orang yang sehat, masyarakat yang sehat. Nah, biasanya kan ada kekhawatiran nih di hoax-hoax ya, kalau lagi puasa nggak boleh vaksin, nggak boleh minum. Nah, itu gimana Bu ceritanya? Sebetulnya itu kan sudah ada instruksi MUI ya. Nah, kita mengacunya kepada MUI saja, karena yang bertanggung jawab di negara kita adalah MUI. Jadi itu beliau memutuskan sesuai dengan kondisi memang aman gitu ya bagi kita. Walaupun saat saum gitu kita melakukan vaksin, itu tidak ada efek samping yang signifikan. Walaupun sedang berpuasa, tapi pas sahurnya itu harus sehat. Tetap makanannya, kalau makanan tidak sehat mah tetap tiba-tiba nanti bisa lemas juga ya gitu. Tapi kalau makanan yang sehat, sahurnya betul, pas maghribnya makannya benar gitu, besoknya divaksin, aman ya. Artinya, selama ini vaksin kan tidak membatalkan puasa, tetapi kita harus memperhatikan bahwa pada saat buka dan sahur itu nutrisinya dijaga saat besoknya akan ya istirahat cukup gitu ya. Jangan kurang tidur ya. Jadi istirahatnya memang harus penting sekali, karena itu akan mempengaruhi semuanya gitu. Nah, terus tips yang lain misalkan pada saat kita ingin meningkatkan imun di bulan puasa, makanannya seperti apa, polanya, iya betul. Seperti apa? Mungkin yang utama gini dulu ya, dari lifestyle, pola gaya hidup. Karena sekarang kita lagi saum, kita pasti melakukan taraweh, walaupun sudah diperbolehkan di tempat umum ya, maksudnya di masjid sudah boleh dibuka dilakukan, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Tetap jaga jarak. Tetapi kebanyakan ini perlu diingat juga, saat mengambil wudhu itu perlu diingat, itu harus cuci tangan pakai sabun. Karena apa yang akan dimasukkan ke mulut, ke hidung gitu ya. Karena itu tempat umum, belum kerannya ya. Kerannya itu kan dipegang banyak orang. Nah, itu yang perlu kita safety, hal kecil tapi akan menjadi luar biasa. Nah, itu penularan tuh di situ. Nah, ini kayaknya masyarakat ini belum waspada seperti itu, hal-hal kecil ini.
saat ambil wudhu di tempat umum kita harus melakukan cuci tangan dulu pakai sabun, bila perlu disemprot hand sanitizer kerannya gitu ya. Setelah itu nanti setelah dipakai kita tutup kembali menggunakan tisu gitu kan. Nah itu salah satu hal-hal kecil yang akan memicu terjadinya penularan di tempat-tempat umum. Sebetulnya bukan jaga jarak sudah jelas ya gitu, tapi kalau memang tidak memungkinkan kondisi pasiennya, kita sedang batuk pilek misalkan atau sedang sakit apapun, jangan dipaksakan Lebih untuk baik, datang ke tempat betul, umum ya. lebih baik jangan datang dulu ke Jadi masjid karena ya takut menulari atau betul, apa. sholat tarawehnya ya di rumah saja. Nah itu salah satunya ya. Protokol tetap ya. Protokol tuh dimanapun sebetulnya tidak bulan puasa saja, Iya. tapi di bulan-bulan berikutnya juga kita tidak bisa balik ke belakang, mungkin nanti maju ke depan karena virus di depan juga tidak tahu seperti apa nanti dan betul, pandemi belum itu tahu. kapan akan berakhir. Kalau kita tidak, tapi kalau kita gimana Bu, saya sudah safety nih, saya sudah cuci tangan, sudah segala saya lakukan, sudah menggunakan masker, tapi tetap saya terpapar. Iya. Itu ada Betul. faktor X juga ya. Nah, itu rasa kehendak yang maha kuasa bisa Betul. terjadi juga. Iya. Tapi kalau kita sudah upaya minimal mengulangi meminimalisir terpapar penularan ini, kita akan insya Allah akan menjadi aman gitu ya, bagi betul. kita dan bagi orang lain. Anggap diri kita ini adalah yang akan menularkan kepada yang lain, bukan kita akan tertular dari yang lain. Iya, bisa Nah. jadi kebalikannya justru kan, tapi kita tanpa sadar. Betul, gitu. terutama yang tidak bergejala, merasakan head-fun saja. Saya tidak merasakan Merasa apa-apa. sehat, iya. Mungkin virusnya karena baru sedikit ya di dalam tubuhnya. Nah itu yang perlu diingat sekarang. Mungkin contoh lah ya, yang di negara yang sebelah kita dan negara tetangga kita yang luar biasa kejadiannya tinggi sekali kasus COVID-19. Kalau kita tidak memaksimalkan ini semua, mengedukasi masyarakat, Bukan tidak terutama mungkin ya itu betul. terjadi terhadap kita. Itu ya jangan sampai terjadi seperti nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai sangat mengerikan sekali. Maka Iya. kita hari ini kenapa berusaha untuk masyarakat agar hal-hal yang kecil dulu yang paham. Kapan sih saya harus mencuci tangan? Yang kedua saat memegang uang. Oh, Nah, iya, betul. megang uang 10 kali lah cuci tangan. Bener ya. Tetap ya protokol dilakukan 10 kali. Betul. Itu sebetulnya itu tidak disadari, hal kecil mengeluarkan uang beberapa kali, apalagi kalau kita berbelanja gitu ya. Seperti itu hal kecil juga. Nah, Bu, tidak ada pernah pertanyaan terhiraukan. nih. Kan kalau misalkan kita kembali lagi ke tadi kondisi puasa Iya. pada saat pandemi dan Iya. menghadapi COVID, kita tetap harus vaksin, Iya. kita tetap jaga kesehatan, Betul. vitamin secukupnya, jangan berlebihan. Iya. Pengobatan tetap ikut resep dokter, jangan membeli berdasarkan informasi yang tidak Iya. bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini tuh ada kejadian di masyarakat bahwa karena mereka sudah tahu, jadi mungkin karena ada hoax atau mungkin ada bocornya informasi bahwa oh iya pencegahan COVID itu pengobatannya bisa pakai antivirus, bisa pakai antibiotik. Nah, itu tuh ada kecenderungan masyarakat datang ke apotek untuk mencegah supaya saya nggak kena COVID, saya mau beli antibiotik A yang saya akan minum di saat sahur supaya nanti saya akan kuat pada saat puasa. Nah, itu gimana? Menghadapi itu kan itu bukan Iya. satu atau dua orang gitu Iya, kan yang mendapatkan banyak. info itu. Betul. Ya ini peran apoteker sekarang harus nampak ya. Betul, edukasi ya, Bu, ya. Betul. Apotek-apotek itu seluruh yang terutama yang di Jawa Barat ini mesti care ya. Teman-teman apoteker makanya tidak ada pelayanan, tidak ada apoteker. Iya, kita dituntut Ya. untuk mengedukasi Mengedukasi. semaksimal mungkin. Iya, betul. Karena hal-hal ini luar biasa. Iya, karena infodemia tuh di mana-mana. Betul. Masalah vaksin aja sendiri kalau misalkan kita nggak ngasih edukasi tentang vaksinnya, Terlalu apalagi banyak vaksin hoax positif, ya. terlalu banyak hoaxnya, betul. betul. Ada yang menolak betul-betul mentah, menolak padahal dia perlu. Ya. So, ada yang mungkin dia kena gejalanya ringan, dia nggak berobat sama sekali. Udah saya mau isolasi mandiri tapi dia nggak berobat. Ada yang seperti itu saking takutnya karena obat ini belum tentu menyembuhkan. Memang belum ada ya obat Iya, yang betul sampai betul-betul sekarang. bisa menyembuhkan COVID itu belum ada. Jadi Iya. karena dia takut, dia nggak mau berobat. Pokoknya saya mau isolasi mandiri di rumah aja. Saya mau diem di rumah nggak mau minum obat. Itu ada seperti itu. Nah, itu yang hal-hal tersebut yang memang kita harus luruskan ya Pak, terutama sebagai apoteker agent of change gitu. Kita punya tuntutan untuk mengedukasi masyarakat dimanapun kita berada, apapun materinya disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya. Begitu. Betul, itu luar biasa sama sekali. Karena apa? Ada juga yang merasa setelah divaksin ya saya bebas. Iya, betul. Dia tidak Itu luar biasa ya. melakukan lagi prokes, Iya. dia nggak cuci tangan lagi, nggak pakai masker lagi di mana-mana. Atau ada juga yang terjadi kenapa saya sudah divaksin tapi bisa terpapar. Nah, itu Bu, itu gimana Bu? Karena ada hal-hal tertentu yang
kan butuh waktu ya membentuk Iya, antibodi itu dari betul. vaksin pertama, kenapa ada vaksin kedua. Nah, jadi protokol kesehatan itu ada tidak ada vaksin tetap harus dilakukan karena memang 65%, sisanya 35% kita masih bisa terpapar. Meskipun Gitu. nggak parah. Tapi nanti gejalanya tidak separah kalau belum divaksin. Nah, itu ya. Nah, walaupun ini masih uji penelitian dan uji coba semua, baik itu obat-obatan maupun vaksin, tapi hal-hal prokes itu sebetulnya protokol kesehatan itu seumur hidup untuk Iya, untuk betul. sekarang sampai nanti. Karena kan Ya. kita belum tahu juga kapan pandemi ini berakhir. Iya, kalau lihat sejarah sih nggak ada pandemi yang sebentar ya. Iya. Mungkin dulu tahun 40-an kalau kita lihat sejarah influenza juga pernah pandemi seperti lama sekarang ya, cukup lama ya. Betul. Jadi 2 tahun tuh udah cukup hebat gitu ya. Nah, di sini selama kita pandemi tetap kita harus saling mengingatkan Betul. satu sama Jangan lain, sampai baik lengah ya. nggak usah jauh-jauh, keluarga kita dulu di rumah mungkin ya, para pendengar semua ini harus diperhatikan, di rumah diingatkan jangan bosan karena orang sekarang udah mulai bosan dengan Iya, pandemi ini. Karena panjang. Ya, makanya sebetulnya ini lewat yang ujian lama. ya. Ujian saat saum ini memang Iya. kita diujinya kita nggak sebentar. Iya. Sekarang diujinya hampir mau 2 tahun kita sekarang ya menjalani ini. Tetapi kita sebagai tenaga kesehatan dan jangan bosan-bosan mengingatkan baik teman sejawat yang bekerja di puskesmas, di apotek, di klinik, dimanapun itu harus saling mengingatkan. Terutama yang kedua ya, yang sangat penting sekali di masyarakat itu. Jadi kalau menggunakan masker itu asal Dibalik atau pakai masker yang tidak sesuai. hidungnya masih terbuka gitu ya, bisa aja nggak pas gitu ya di mukanya. Terus selalu dipegang bagian depannya. Sedangkan bagian depannya itu adalah kalau kita di luar itu kan menempel ya, Bagian yang paling bakteri, pertama virus terpapar. ya yang terpapar. Jadi kalau mau memperbaiki masker itu bukan depannya yang dipindahin ke atas gitu ya. Jadi sama tangan dia pindahin ke atas, terus setelah itu nggak cuci tangan. Nah, ini luar biasa. Ini hampir semua masyarakat saya perhatikan, Bu. Jadi saya kalau ketemu pasien, kalau pakai maskernya salah kita ingetin dan kita contohin. Betul. Jadi Bapak Ibu begini ya, pakai maskernya ini harus menutup hidung semua, di bagian sini tuh Nah, ada ini penting tekukan, ya. di tekuknya Betul. itu harus diedukasi. Ya, semua tenaga kesehatan wajib mengingatkan itu. Lalu kalau Bapak mau perbaiki itu melorot misalkan ke bawah, perbaikinya dari pinggir. Jangan dari depan. Jangan dari depan ditarik. Ini dipegang juga depannya ya. Di pinggir, tarik ke atas. Baru ini tuh jangan sama sekali bagian depan itu disentuh. Iya. Wah, itu hal sederhana. Nah, ini tuh berguna, Bu, karena kan sebentar kita mau hari raya. Ya, Nah, hari raya itu biasanya orang berkumpul meskipun nggak boleh mudik karena ada Iya. larangan mudik, tapi Betul. kan tetap aja untuk yang keluarganya berdekatan itu pasti Iya. akan berkumpul. Nah, penggunaan masker ini yang harus kita iya, ingatkan edukasi. terus. Nanti kalau kita tenaga kesehatan terutama para apoteker nih, kalau ketemu keluarga wajib edukasi. Betul. Jangan sampai lupa begitu makan sama-sama udah turun semua maskernya ngobrol. Terus maskernya di mana saja ditaruh, Iya, ya, tanpa nggak cuci perlu tangan. digantung, tanpa cuci tangan. Nah, itu ingatkan semua ya, nggak usah jauh-jauh, keluarga kita dulu. Setelah itu kiri kanan, tetangga, luar, depan, rumah, Depan, kan belakang, ya, belakang rumah. pinggir-pinggir. Nah, itu ya, baru halayak yang luas. Kalau kita ada kesempatan untuk berbicara dengan masyarakat, sampaikanlah itu. Itu hal sederhana, tapi itulah yang hari-hari yang kita perhatikan. Oke. Nah, kembali ke tips sehat nih ya. Iya. Tips sehat berupa makanan. Kan ada makanan-makanan tertentu yang memang dia membooster Iya. daya tahan tubuh. Iya. Nah, itu apa aja? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, Bu? Boleh, oke. Pas buka puasa, yang utama itu apa sih? Kebiasaan kita goreng-goreng ya. Goreng-goreng dan minuman dingin, Bu. Yang segar-segar. Yang dingin-dingin. Pandemi ini jangan minuman dingin, kalau bisa diupayakan minum dulu air hangat pas buka puasa tuh ya. Air putih hangat. Kan disunatkan juga kurma kalau Iya. memang ada yang tidak suka juga karena terlalu manis gitu ya. Iya. Minum air hangat dulu aja, nanti baru minum sirup-sirup yang lain, dan jangan berlebih. Ya, yang kedua itu lemak-lemak kita kurangin. Gorengan. Ya, itu gorengan yang tidak menyehatkan. Sayur buah diperbanyak. Jadi cemilannya di era pandemi ini adalah buah-buahan. Lebih baik diganti buah ya. Ya. Jangan yang olahan-olahan. Ya, saya banyak kalau lemak. sahur katanya nggak bisa makan buah. Wah. Ada yang gitu Ada ya. gitu, Nah, ya. itu sebetulnya kalau kita variatif dan terbiasa itu tidak menjadi masalah. Saya punya mah, Bu, katanya gitu ya. Saya nggak bisa makan buah kalau sahur. Oke, sayur bening. Oh, Ya, bisa. bener Bisa nggak? diganti sayur, betul. Sayur ya, sayur bening berkuah hangat gitu kan, itu sehat. Jadi kurangi goreng-goreng.
ya. Artinya Jadi, nutrisi betul-betul dijaga ya. betul. Kalau kita nggak begitu, sekarang ini resikonya tinggi banget gitu ya. Nah, bagaimana pasien yang udah terpapar COVID-19 apalagi gitu ya. Mereka betul-betul harus safety. Mungkin dari pengalaman lah ya, kita sebagai orang kesehatan pasti pernah mengalami terpapar COVID-19 ya. Luar biasa ya. Itu bikin depresi, bikin kita juga itu harus dihadapinya harus dengan senang hati, have fun ya gitu ya. Supaya kita lebih tenang. Tapi kita pola makan, pola hidupnya yang harus perhatikan betul-betul. Minum air hangat, terus air hangat yang agak banyak ya. Karena memang kalau saat puasa ini kan berkurang ya minum kita. Iya. Nah, Khawatir cari dehidrasi buah-buahan juga yang ya. banyak air, Betul. ya melon gitu ya, semangka gitu kan, buah-buahan yang berair gitu ya. Jadi intinya agak-agak diubah sedikit Iya, pola nutrisinya dari yang betul. banyak lemak atau misalkan minumnya banyak yang manis-manis, lebih Sekarang ke banyak sayur buah. gitu. Ya. Adapun boleh makan, saya suka buah-buahan sayur tapi dalam bentuk salad. Tapi salad itu menggunakan apa? Mayones. Mayonesnya Gitu ya. itu kalorinya lumayan. Gak perlu di jus, buah itu dikunyah, lebih sehat dengan salipa karena mengandung enzim alami, itu lebih bagus. Oke. Ya. Nah Bu, terakhir ya, ini masalah penggunaan vitamin. Iya. Itu orang kan biasanya pagi minum, siang juga, Iya, malam juga. malam juga. Beda-beda lagi ya. Ada yang multivitamin, ada yang echinacea isinya, Iya. ada yang vitamin D. Nah puasa seperti ini Bu, gimana caranya kita mengatur penggunaan vitamin? Oke. Suplemen lah artinya. Iya, suplemen ya. Suplemen itu kan bukan obat. Ingat Betul. ya, suplemen itu buah hanya untuk menambah kondisi kita yang memang kurang memenuhi nutrisi yang ada dalam tubuh gitu ya. Terutama untuk A, D, dan E dan K. Nah, itu 3 A, D, E, K itu kan terkenal ya. Itu tidak bisa berlebih di tubuh, dibuang jadi air kencing ya. Kalau vitamin C, B kompleks semua itu bisa dibuang jadi air kencing ya. Kalau berlebih dalam tubuh. Tapi kalau yang A, D, E, K ini mengendap. Sulit, Makanya saya sering anjurkan begini contohnya. Kalau pasien mau minum suplemen, Bu boleh minum 10 hari, setelah 10 hari Bu stop minum obat. Cukup sehari 1. Ya, itu terserah mau pagi hari, mau malam hari boleh. Gak masalah kan, vitamin itu boleh kapan saja diminum. 1 saja. Kalaupun ambil, pilih vitamin yang sudah lengkap, multivitamin dan mineral plus zinc misalkan ya, kan banyak ya di pasaran. Bisa tanya nanti kepada apoteker yang di sarana-sarana layanan gitu. Nah, cukup 1 aja gitu ya. Kalaupun itu harus ada tunggalan, misalnya saya harus minum vitamin D nih karena harus harus menggunakan zinc, harus menggunakan vitamin E kan gitu ya. Nah itu boleh kan bersamaan? Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau 4 macam mah jadi enak ya, makanya berlebih gitu kan. Kan seperti itu. Jadi pilihlah yang bijak, satu saja, jangan kena hoax. Mungkin di online itu saya pernah memperhatikan ada paket untuk COVID-19. Iya betul, ada itu. Itu luar biasa harus ya. disikapi dengan rasional ya. Kita harus bertanya kepada orang yang sesuai betul. Atau konsultasikan kepada dokter yang menangani itu semua gitu. Jadi sehingga mereka akan akan menganjurkan cukup dari resep dokter saja. Iya betul. Ya, suplemennya mending konsultasi karena tidak semua orang bisa cocok juga dengan seluruh suplemen. Ada yang jadi mencetus mah, macam-macam. Ya itu yang berbahaya. Udah minum suplemen terus beli obatnya multivitaminnya atau suplemennya vitamin C dosis tinggi, terus minum lemon gitu ya. Nah ini yang terjadi. Bu, aku tukar lambung ya, apa yang Bapak minum? Saya bilang ini. Oh ini stop. Nah ini perlu ya. Betul, terutama apoteker puskesmas ini yang ketemu pasien-pasien COVID yang langsung mendapatkan resep dari dokter. Jadi double, dia menyediakan sendiri, dikasih dari dokter. Atau mungkin dia berobatnya 2 kali. Mungkin ke dokter swasta juga jadi beli bebas, kadang beli bebas juga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, berarti untuk menghadapi puasa dengan sehat di tengah pandemi ini, yang pertama tetap vaksin ya. Kalau disuruh vaksin, jangan enggak gitu. Ya, jangan mudik. Terus jaga nutrisi. Jangan kerumunan. Tetap prokes 5M. Jadi nanti silaturahmi juga udah jaga jarak. Ya, nggak usah cepika-cepiki ya gitu ya. Hindari dulu jauh aja. Sabar.
walaupun memang tidak afdol ya. Mungkin Betul. awal-awal kita rasa canggung, maaf-maafan gimana, langsung berjauhan, ya nggak apa-apa demi kesehatan. Ada rasa kehilangan ya, yang biasanya kita tuh akrab gitu. Tapi Iya. bukan berarti nggak akrab dengan begini gitu. Iya. Tapi justru kita sayang dengan melakukan protokol kesehatan. Iya. Jadi kita lebih menyayangi anggota keluarga kita Iya. supaya tidak ada penularan Betul. COVID. Jadi ini kan sekarang klasternya banyak klaster keluarga. Iya. Karena apa? Ibunya nggak kemana-mana, saya nggak kemana-mana Bu, pergi ke rumah saya positif. Yang bawa apa karirnya, mau bawa virusnya adalah anaknya ya, yang Anak-anak, sering betul. keluar. Nah Yang itu. dari luar ke Jadi dalam. kalau anaknya daya tahan tubuhnya bagus, ibunya di rumah, ya inget gitu. Ya jadi harus sayang Sayangilah keluarga. keluarga. Nah, mungkin yang Iya. terakhir ya, sayangi keluarga, sayangi tetangga, sayangi sahabat, teman dekat, sekantor juga. Betul. Jadi kalau di kantor bekerja selesai pulang, jangan masuk ke ruangan lain. Nah Oke. itu. Oke, boys. Nah, sepanjang kita maksudnya Ibu sebagai MAOC ya. Nah, ada pesan-pesan tertentu nggak yang ingin disampaikan kepada teman sejawat yang lain atau Ya. mungkin AOC yang lain dalam Oke. rangka menghadapi si pandemi ini supaya kita nggak kendor gitu. Iya. Betul. Ini untuk apoteker seluruh Jawa Barat, jangan berhenti ya di era pandemi ini. Justru kita harus makin gencar. Bagaimana memperkenalkan brandsnya apoteker yang ada di Indonesia. Karena sekarang sudah mulai dikenal nih di masyarakat, tetapi kalau masyarakat tidak care, tidak mau terjun langsung atau bertemu dengan masyarakat, terutama sejawat kita yang ada di apotek ya. Kalau di puskesmas otomatis lah kita wajib standby gitu ya. Nah ini teman-teman apotek, ayo kita kerjasama ya. Kita menjadi teamwork yang baik dengan apoteker puskesmas, karena banyak juga program-program puskesmas yang terkait dengan teman sejawat yang ada di apotek di seluruh Indonesia. Edukasinya, sosialisasinya memerlukan teman-teman apoteker yang lain. Iya betul, tidak hanya itu, mungkin teman-teman bisa menemukan kasus suspek TBC ya di apotek dan boleh dirujuk ke kita yang ada di puskesmas, sehingga itu mendapatkan penemuan baru, sehingga nanti di Indonesia ini akan menjadi zero TBC gitu ya. Jadi itu terkait dengan COVID. Iya, pelayanan gitu. kita terhadap masyarakat mau baik di puskesmas maupun di apotek akan Iya. seiring dengan kerjasama kita sesama apoteker Betul, di gitu. fasilitas manapun. Iya. Iya, alhamdulillah Ibu. Iya. Bermanfaat sekali ya apa ini sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kita sejawat untuk lebih Amin. aktif lagi dalam Iya, melakukan edukasi tetap semangat masyarakat. ya. Betul, tetap semangat, tetap sehat di masa Amin. pandemi. Jangan kendor, tetap prokes. Iya, betul. Kita juga bagian dari vaksin ya. Nanti menjadi teamwork vaksin yang baik gitu di masyarakat. Jadi para apoteker bisa terjun kerjasama dengan apoteker puskesmas juga. Ya. Oke. Nah, itu demikian topik dari Ibu Iis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk info-info lebih lanjut tentang seputar apoteker Jawa Barat, tetap tonton podcast IAI Jawa Barat dan jangan lupa like, share, and subscribe dan nyalakan loncengnya. Apoteker Jabar Motekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.